Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Haji dari Sistem Informasi IC angkatan 23. Di sini saya akan buat video tugas untuk pertemuan ketiga. Untuk yang pertama, pada video ini saya akan menjelaskan cara menginstal S3 Android di Studio versi 4.2.0.0 beserta menjelaskan tentang SDK Manager, SDK Platform, SDK Tools, dan juga proses sinkronisasi grade. Yuk langsung saja. Untuk yang pertama itu sini sebelum praktik kita pahami terlebih dahulu apa itu SDK Manager. SDK Manager itu sebuah alat bawaan dari Android Studio yang berfungsi untuk mengatur, mengunduh, dan berbagi komponen Android SDK. Tanpa SDK Manager, kita nggak bisa membuat atau menjalankan aplikasi di Android dengan benar. Lalu, apa itu SDK Platform? Ada versi sistem operasi Android yang ingin kita dukung, misalnya Android 10 atau 11. Jadi kalau kita ingin aplikasi berjalan di Android 11, berarti kita perlu menginstal SDK Platform versi 30. Jadi itu harus menyesuaikan versi Android yang akan kita gunakan. Sedangkan SDK Tools itu merupakan sekumpulan alat bantu pengembangan seperti Bluetooth atau untuk kompilasi aplikasi. Terus platform tools yaitu berisi perintah ADB dan Facebook dan emulator untuk menjalankan aplikasi tanpa HP fisik. Jadi untuk menjalankan atau mengeran aplikasi yang kita kerjakan itu kita bisa run melalui HP kita, jadi tidak langsung di laptop atau PC kita. Kalau emulator berarti itu tanpa HP ya, maaf tadi salah. Jadi itu tanpa HP, jadi di run di laptop gitu maksudnya. Untuk sekarang kita lanjut ke langkah-langkah instalasinya. Untuk pertama, buka terlebih dahulu software Android Studio-nya. Setelah dibuka, pilih menu file, terus pilih setting. Setelah tampilan setting ini, terus pilih ya ini di setting Android SDK, di tab SDK Platform. Ini ya SDK Platform, kita install Android ini 11R ini ya. Terus di SDK Tools install ini Android SDK,
sama ini. Caranya tinggal diklik aja, dan Google Drive ini ya, ini saya sudah menginstal. Jika sudah, langsung play aja. Tunggu prosesnya sampai selesai. Pada tahapan ini pastikan PC atau laptop kalian itu terhubung dengan internet. Nah, jika sudah kayak gini berarti instalasi sudah selesai, bisa di finish. Terus ini dicek ya software detail ini juga pastikan diinstal di kabel ini. Kita pastikan lagi bahwa yang terinstall sesuai dengan perintah soal yang diberikan oleh Pak Ibat. Pertama itu SDK Build Tools ini ya. Terus yang kedua itu SDK Platform Tools ini, terus emulator ini, dan yang terakhir SDK Turlegis. Atau USB drive ini ya. Kita pilih oke aja, kan sudah ya. Terus di sekarang itu bagian selanjutnya setelah terinstall SDK kita buka file full Grendel atau Grendel itu ya, pada build ini sudah dikopikan sesuai tugas yang kemarin. Sebenarnya pada ini yang ada modulnya ini, itu ini kode ini diganti aja sesuai yang dikopikan kemarin yang diinstruksikan oleh dosen saya Bapak Ibat. Jadi untuk plugin ini itu untuk aplikasi Android, bukan library. Dan Android ini gunanya untuk versi SDK yang digunakan. Misalnya ini menggunakan API 30 Android 11 kan. Jadi
ini menggunakan kompleks version 30. Default coverage ini untuk ID yang unik pada aplikasi seperti alamat aplikasi di Play Store. Untuk application ID ini tentunya seperti ini, com MYAP versi minimum Android yang bisa menjadi aplikasi ini. Terus SDK version ini 16, Android 4 Jelly Beans versi target Android yang kita gunakan sesuai pengoptimalan device. Target SDK version 11, nomor versi internal aplikasi untuk update di Play Store. Terus ini version code, nama versi aplikasi yang terlihat oleh user. Saat ini versi pertama aplikasi yaitu 1.0. Untuk tipe relasi minifable flash 1 untuk OD tidak diperkecil. Untuk obfuscation dimatikan. Terus ini dependencies library untuk kompatibilitas baik atau support sebagai versi Android, yaitu ya ini kompleks Android AppCompat 1.3.0. ini library compat material design, itu berisi button, text input, sketch dan lain. Untuk informasi di Google, library layout berisi content UX yang responsif. Jadi ini intinya fungsinya berisi konfigurasi untuk aplikasi kita seperti versi SDK, nama package dan dependensi. Untuk langkah terakhir, kita bisa melakukan sinkronisasi Gradle atau bisa disebut Gradle. Caranya itu lewat tools, terus mana ya, bisa lihat sini gambar ini Gojek ini. Jadi ini proses sinkronisasinya, ditunggu aja, nanti akan kelihatan hasilnya apakah berhasil atau tidaknya. Jadi untuk fungsinya sendiri itu untuk memastikan semua pengaturan di file build Gradle sudah dikenali oleh sistem, disesuaikan gitu. Kalau kita baru selesai install atau versi, dependensi wajib scan dulu ya. Caranya yaitu klik tadi, langsung klik tombol gadget di atas ini pojok kanan, langsung ditunggu aja prosesnya. Ini tidak ada tanda-tanda error, sudah benar. Jadi itu dia caranya untuk install SDK di Android Studio 4.0.0.
yang sesuai dengan spek rendah dari perangkat yang kita gunakan. Itu merupakan serta penjelasannya Istika Manager, Grand Modul, dan proses sinkronisasinya. Kalau langkah-langkah ini kamu suka ikuti dengan benar Android Studio, kamu sudah siap buat ngoding dan jalankan aplikasi Android. Terima kasih sudah menonton, terima kasih juga buat dosen saya. Sekian, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.